What's up guys, selamat datang kembali di reviewer suplemen paling legit di dunia. Pertama-tama gue mau ngucapin banyak terima kasih kalian karena di video-video sebelumnya kalian udah interaksi sama gue di kolom komentar. Dan di kesempatan kali ini gue akan nge-review salah satu whey yang memang kalian banyak request ke gue, yaitu whey Rimba Life. Ceng ceng. Nah jadi Rimba Life ini perlu kalian tahu dia tuh satu owner sama M1 Muscle First. Dia satu PT pendistribusian tapi nggak satu PT produksi kalau nggak salah. Nah ini gue beli di Tokopedia dengan harga 230.000 untuk 26 serving. Jadi per servingnya itu sekitar 8.800 sampai 8.900. Oke, kita masuk ke komposisinya. Jadi yang pertama itu dia mencantumkan protein whey isolate, berarti whey ini dominan whey isolate. Yang kedua ada protein whey concentrate. Terus ada dextrosa. Dextrosa itu kayak pemanis buatan dari jagung gitu. Terus maltodextrin. Maltodextrin itu juga pemanis, tapi juga dia itu pengawet yang aman dan pengental juga. Terus ada kakao bubuk, perisa sintetik, stabil nabati, dan lain-lain ya. Kalian bisa baca sendiri di kemasannya atau kalian bisa googling. Nah, susu ini pertakaran sajinya itu 35 gram satu sendoknya dan mengandung protein sebanyak 25 gram. Jadi persentase proteinnya itu sekitar 70-71% protein. Ya, so-so lah, nggak bagus dan nggak jelek, biasa-biasa aja. Untuk jumlah kalorinya, ini ada 120 kalori per serving. Jadi emang rata-rata whey itu sekitar 120-an lah, 100 sampai 120-an. Walaupun memang ada whey yang kalorinya di bawah 100, kayak misalkan The Protein Works, My Protein, itu whey yang di bawah 100 kalorinya. Tapi kalau menurut gue sih, selisih 20 sampai 30 kalori itu masih oke banget dan bisa diabaikan lah. Oke guys, seperti biasa di video review gue kali ini sama kayak yang kemarin-kemarin ya. Jadi gue itu pelaku fitness dan gue mereview suatu produk berdasarkan apa yang gue rasakan. Jadi gue bukan marketing, apa yang jelek gue bilang jelek, apa yang bagus gue bilang bagus. Jadi ini semua pure pendapat pribadi gue yang sangat subjektif. Nah, masuk ke opini gue ya. Jadi gue udah pakai susu ini tuh sekitar kurang lebih 1 bulan. Tadi juga udah dikit ya, dia kan 26 serving. Gue mungkin udah mengkonsumsi sekitar 18-20 serving dan rasanya enak. Kayak whey kayak BXN gitu sih rasanya lumayan enak. Nah tapi unfortunately whey Rimba Life ini gue diare. Tapi nggak tahu di kalian, jadi kayak emang kalau susu tuh cocok-cocokan ya. Kayak misalkan gue konsumsi Rimba Life ini gue diare, belum tentu kalian diare juga gitu. Jadi emang pure murni ini tergantung badan masing-masing kayak gitu. Walaupun M1 Nutrition dan Rimba Life ini sama ownernya, tapi yang gue lihat di sini komposisinya beda banget. Malah kalau menurut gue, whey Rimba Life ini hampir sama dengan BXN dan Addis karena dia menggunakan dextrosa dan maltodextrin. Nah sayangnya di susu Rimba Life ini dia tidak mencantumkan profil asam amino secara lengkap gitu. Jadi itu sayang banget. Soalnya kalau menurut gua kriteria susu yang bagus itu selalu mencantumkan profil asam amino secara lengkap. M1 Nutrition aja bisa mencantumkan profil asam amino secara lengkap. Kenapa whey Rimba Life enggak gitu kan? Rimba Life ini dibanderol dengan harga yang di bawah M1 Nutrition. Rimba Life sendiri itu harganya 230.000, sedangkan M1 Nutrition yang paling murah yang Muscle First 100 kalau nggak salah dengan komposisi 100% whey concentrate itu harganya hampir 300.000, sekitar 290.000. Nah ini jadi satu pertanyaan buat gua gitu, bagaimana bisa whey Rimba Life dengan komposisi yang lebih bagus daripada Muscle First 100 karena Rimba Life ini memakai protein isolate bisa jauh lebih murah daripada M1 Nutrition yang dominan konsentrat atau 100% konsentrat. Itu kalau menurut gue janggal aja sih. Rimba Life ini udah tembus ya BPOM-nya. Udah ada nomor BPOM-nya dan udah gue cek BPOM-nya tembus, pangan tinggi energi protein ya, pangan olahragawan tinggi energi protein, dan juga dia juga banyak sertifikasi kayak misalkan halal MUI dan lainnya. Tapi gue nggak terlalu peduli sih tentang sertifikasi ini, soalnya ya BPOM sendiri itu kan kriteria susu yang masuk pangan olahragawan tinggi energi protein itu adalah susu yang memiliki jumlah protein sebanyak 30% dari takaran saji. Nah, itu aja kalau misalkan 30% daripada serving size 35 gram ini
30%-nya kan sekitar 10 gram ya. Dan di sini tertulisnya proteinnya 25 gram. Jadi kalau menurut gua itu kategori BPOM itu ya memang kalau suatu produk ada kategori BPOM-nya bagus. Jadi kayak menandakan produk itu aman untuk dikonsumsi. Tapi kalau menurut gua pribadi kategori BPOM itu belum cukup memuaskan gua akan kualitas daripada susu protein. Malah gue lebih appreciate sama susu-susu yang emang ada hasil laboratoriumnya yang menyatakan memang kadar protein dan asam aminonya sesuai dengan yang ada di kemasan, atau mungkin susu-susu yang udah list di Labdoor misalkan, ataupun ya yang semacam itu gitu. Nah, menurut gue untuk harga dari whey Rimba Life ini yaitu 230.000 untuk 26 serving, itu yang artinya per servingnya itu sekitar 8.800, which is murah kalau misalkan kita lihat harga per kemasannya ya 230.000. Tapi kalau misalkan kita lihat harga per servingnya, ini sebenarnya ya standar sih. Susu yang 8.000-an di luar tuh banyak gitu. Even yang import itu ada yang harganya 8.000-an, 8.000 sampai 9.000 itu udah dapat yang isolate. Kayak contohnya misalkan kalau brand-brand yang menurut gua sangat worth itu brand-brand UK ya, kayak misalkan My Protein dan juga The Protein Works, tapi TPW agak mahal harganya. Dan sekarang tuh ada susu yang bagus banget namanya Galan Nutrition, itu produk UK juga dan harganya menurut gua saat ini paling murah dia dan kualitasnya juga bagus banget. Susu impor lebih terlihat mahal mungkin karena kemasannya lebih besar. Contohnya misalkan susu My Protein, itu dia satu kemasannya itu bisa untuk 100 serving, yang mana jika kalau kalian gym tiap hari itu baru habis dalam waktu 3 bulan. Kalau kalian mengkonsumsi satu kali sehari, itu pun masih lebih 10 serving. Tapi lain untuk Rimba Life ini, karena satu kemasannya itu cuma 26 serving. Ya kalau menurut saya susu import itu terlihat mahal karena itu satu kemasan untuk serving yang lebih banyak. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Jadi kalau menurut opini pribadi gua, susu ini belum cukup memuaskan gua. Jadi gua pure beli susu ini untuk gua review. Gue juga mungkin tidak akan repeat order ya, soalnya susu ini tidak semua kriteria yang gue butuhkan ada di susu ini. Kayak contohnya profil asam amino itu nggak ada di susu ini. Dan juga karena susu ini ownernya sama dengan Muscle First, ya itu sebenarnya kalau menurut gue bagus juga ya, soalnya Muscle First itu adalah produk asli Indonesia, produk lokal yang memang lumayan serius di industri fitness. Ini bisa dilihat dari produk dia banyak, dan juga dia kayak brand ambassador juga lumayan banyak ya. Salah satunya Fitness Brewok. Nah itu dia kan brand ambassador dari Muscle First gitu. Mungkin dengan owner yang sama, dia menerapkan kualitas yang sama juga kepada Rimba Life. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari gua. Kedepannya gue akan ngelakuin banyak review lagi, review whey lokal maupun yang import ya. Sebenernya gue tuh udah beli banyak banget whey, tapi emang kemarin-kemarin ini gue lagi agak sibuk, jadi gue nggak sempet nge-review ke kalian. Dan nanti gue akan melakukan series terbaru dari YouTube gue, yaitu diet vlog, yang mana gue akan ngelakuin body transformasi yang kurang lebih 3 bulan, dan gue akan ngasih tau ke kalian pola latihan gue dan suplemen apa yang gue pakai beserta dengan pola makan gue. Oke guys, jangan lupa kalian kasih like kalau kalian suka video kayak gini, dan juga kalian bisa komen di bawah kalian mau gue nge-review apa aja ya tentang dunia fitness. Kalian komen apapun nanti akan gue review, dan juga subscribe. Hello, motherfucker. Oke guys, stay healthy and keep it natty, and see you guys on next video. Bye.